Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita bersyukur malam hari ini kita bisa kembali datang untuk menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat kemurahan-Mu sepanjang hari ini. Kalau kami Tuhan boleh kembali datang untuk memuji, menyembah-Mu Bapa, sungguh semuanya hanya karena kemurahan-Mu Bapa. Biar kiranya saat ini Tuhan kami mau datang dengan hati yang penuh ucapan syukur, hati yang haus akan Engkau, hati yang mau menyembah, meninggikan nama-Mu. Biar kiranya Engkau bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Katakan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Katakan, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu.
sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Yesus, tiada kata yang bisa lukiskan
kemurahan-Mu, atas segala rahmat-Mu ya Tuhan. Kami masih berdiri tegak ya Bapa sampai saat ini. Oleh karena Engkau Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami. Saat ini ya Tuhan, kami percaya Engkau menetapkan kami, Engkau mentakdirkan kami ada di tempat ini, ada di bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Saat ini kami sepakat berdoa ya Bapa, untuk bangsa kami ya Tuhan, bangsa yang Engkau kasihi, bangsa yang Engkau cintai ya Tuhan. Kami percaya kami ada di tengah-tengah bangsa Indonesia. Engkau utus kami ya Tuhan untuk mendoakan ya Tuhan, mewakili ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi Indonesia Bapa, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau pelihara ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Presiden kami ya Tuhan, Pak Jokowi ya Tuhan, dan juga Wakil Presiden ya Tuhan. Bapak secara kemampuan tidak mampu ya Tuhan, secara kesanggupan manusia ya Tuhan dia tidak sanggup ya Bapak untuk memerintah bangsa yang begitu besar ya Tuhan. Tapi hanya kekuatan daripada Engkau Tuhan. Kami mendoakan Pak Jokowi ya Bapak untuk kesehatannya, untuk keluarganya ya Tuhan. Tambahkan hikmat-Mu ya Tuhan, kebijaksanaan-Mu ya Tuhan untuk memerintah bangsa kami ya Tuhan. Bapa, kami sepakat memohon pengampunan daripada Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan ada bangsa kami ya Tuhan yang mendukakan Engkau ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau yang bertata ya Tuhan, baik di bumi di surga ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi Indonesia ya Tuhan. Engkau lihat tanah-tanah ya Tuhan. Saat ini Kau berkati tanah-tanahnya Tuhan. Berikan kami hasil bumi yang baik ya Bapa. Segala apa yang ditanamkan ya Tuhan boleh berproduksi ya Tuhan. Biar bangsa Indonesia ya Tuhan boleh dilihat di dunia ya Bapa. Orang-orang dunia ya Tuhan, dari dunia ya Tuhan boleh melihat Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau juga berkati para menteri-menteri ya Tuhan, DPR, MPR ya Bapa, yang saat ini menjadi wakil rakyat ya Tuhan. Biar berikan roh takut akan Engkau ya Tuhan. Segala roh korupsi ya Tuhan, segala roh serakah ya Tuhan, segala roh yang cinta uang ya Tuhan, segala kejahatan ya Bapa. Saat ini ya Bapa, Engkau yang tengking tolak di dalam nama Yesus ya Bapa. Segala roh korupsi ya Bapa, Engkau ingatkan hati mereka, berikan hati nurani yang murni ya Tuhan, sehingga dia sungguh-sungguh adalah pilihan rakyat ya Tuhan, yang bekerja ya Tuhan luar biasa Tuhan, bekerja untuk rakyat, bekerja untuk negara kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau ya Tuhan dari menetapkan orang-orang dalam pemerintahan ya Tuhan, berikan ya Tuhan dari atas sampai ke RT RW Tuhan, lurah ya Tuhan, semuanya Bapa. Berikan kami bangsa Indonesia, rakyat yang nasionalis ya Tuhan, untuk mencintai bangsa kami ya Tuhan, sungguh-sungguh bersatu ya Tuhan untuk NKRI ya Tuhan, tidak ada perpecahan ya Tuhan. Segala roh yang memecah belah ya Tuhan, kami tolak tengking di dalam nama Yesus. Ada kelompok-kelompok ya Tuhan, dia berniat jahat ya Bapa, Engkau yang patahkan segala siasatnya ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, kami tahu ya Bapa, kami ada di bangsa ini ya, kami ada di negara ini ya Tuhan. Engkau pilih kami, Engkau utus kami ya Tuhan, untuk kami berdiri tegak ya Tuhan, mendoakan ya Bapa bangsa kami. Kasihanilah bangsa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, dari Sabang Merauke Tuhan, dari pelosok sampai ke kota ya Tuhan, semua di dalam kendali Engkau ya Tuhan. Tidak ada roh pepecahan ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, berikan kami dan juga kami mendengar ya Tuhan, ada peramalan-peramalan ya Tuhan tentang bencana alam, tsunami, apapun itu ya Tuhan. Bapa, ampuni bangsa kami ya Tuhan, ampuni anak-anak-Mu ya Tuhan, segala kemurkaan-Mu ya Tuhan boleh Engkau luputkan ya Bapa. Jauhkan dari segala bencana-bencana ya Tuhan, ampuni kami ya Bapa, luputkan kami ya Tuhan dari segala yang buruk ya Bapa, di dalam nama Yesus. Saat ini kami berkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kami berkati bumi, kami berkati
di dunia ya Tuhan. Berikan ya Tuhan roh yang harmonis, roh yang bersatu ya Tuhan. Tidak ada roh yang iri hati ya Bapak, yang cemburu Tuhan, cemburu sosial Tuhan. Di dalam nama Yesus kami boleh bersatu ya Tuhan untuk menjadi dampak ya Tuhan bagi bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini aku berkati Indonesia ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami serahkan semua di dalam tangan-Mu ya Bapak. Engkau yang berkuasa penuh ya Tuhan. Lewat pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Biar rakyat ya Tuhan boleh roh sukacita, roh tentram ya Tuhan. Roh damai sejahtera ya Tuhan. Turun atas Indonesia ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami materaikan ya Tuhan. Indonesia Tuhan di dalam tangan Engkau. Indonesia ya Tuhan menjadi pilihan, menjadi biji mata-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan semua pemimpin kami ya Tuhan di dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang beracara ya Tuhan. Campur tangan di dalam pemerintahan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan pada malam hari ini Tuhan. Kami bisa menyembah-Mu, memuji-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Karena 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Bapa, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu ya Bapa yang saat ini mungkin sedang pergumulan di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya Tuhan. Bapa, biarlah saat ini Engkau buka jalan untuk semua segala usaha mereka Tuhan. Bapa, segala tembok yang dibangun manusia saat ini kami robohkan di dalam nama Yesus Tuhan. Bapa, mungkin banyak sekali anak-anak-Mu yang saat ini mengalami jalan buntu Tuhan di dalam usaha mereka Tuhan. Bapa, saat ini Engkau buka jalan di dalam nama Yesus. Segala belalang pelahap, belalang pengirik, saat ini pencuri berkat, saat ini kami cabut, kami batalkan kuasanya di dalam nama Yesus. Bapa, saat ini ya Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah ya Bapa, Engkau berikan Tuhan kepekaan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu ya Bapa boleh mendengar Tuhan, boleh mengetahui setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap pergumulan kami Tuhan, Engkau turut campur tangan ya Bapa. Bapa, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga Tuhan saat ini yang mengalami pecah belah Tuhan. Kami tolak, kami hancurkan segala roh perceraian di dalam nama Yesus. Bapa, saat ini Engkau yang turut campur tangan Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga ya Bapa. Bapa, Engkau ya Bapa yang memberkati setiap keluarga Tuhan. Engkau ya Bapa yang memulihkan setiap keluarga Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan Engkau hadir ya Bapa sebagai kepala di keluarga mereka Tuhan. Dan kami yakin Tuhan Engkau turut campur tangan untuk setiap keluarga-keluarga yang saat ini hancur Tuhan. Saat ini Engkau pulihkan Tuhan untuk keluarga-keluarga yang hancur Tuhan. Engkau ya Bapa yang menyatukan mereka kembali Tuhan. Biarlah ya Bapa di setiap keluarga-keluarga tidak ada perceraian. Karena setiap yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia Tuhan. Bapa, saat ini Engkau menyatukan setiap keluarga-keluarga ya Bapa. Saat ini biarlah segala roh kesalahpahaman saat ini kami batalkan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak ya Bapa yang saat ini ya Bapa yang terikat dengan game Tuhan, yang terikat dengan gadget Tuhan. Saat ini kami batalkan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Setiap keterikatan saat ini ditengking di dalam nama Yesus, dilepaskan di dalam nama Yesus Tuhan. Bapa, Engkau ya Bapa memberkati setiap anak-anak kami Tuhan. Engkau berikan ya Bapa roh yang takut akan Engkau Tuhan kepada anak-anak kami Tuhan. Bila setiap anak-anak kami Tuhan mempunyai roh yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga masa depannya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bapa, Engkau membimbing setiap anak kami Tuhan. Bila anak kami boleh menjadi anak yang baik, karena Engkau memberikan kepada kami anak yang baik, anak yang pintar Tuhan. Bapa, kami menyerahkan setiap anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau ya Bapa yang saat ini Engkau turut campur tangan Tuhan. Engkau urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu ya Bapa boleh mengalami pemulihan Tuhan, boleh mengalami kelepasan Tuhan. Sehingga ya Bapa boleh anak-anak-Mu boleh kembali Tuhan bersekutu dengan Engkau Tuhan. Boleh kembali Tuhan bersekutu dan
berdoa semakin hari Tuhan semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa buat anak-anak Kega Tuhan, anak-anak Yud ya Bapa. Bila saat ini anak-anak Kega, anak-anak Yud Tuhan, Engkau ya Bapa yang mengurapi mereka semua Tuhan. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan boleh mengalami Tuhan perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Bila Engkau yang membentuk mereka Tuhan, dalam masa remajanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan kepada mereka hikmat, kepintaran Tuhan, sehingga mereka ya Bapa boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sopan Tuhan, dan anak-anak yang benar-benar Tuhan menjadi pelaku firman ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, biarlah ya Bapa setiap anak-anak kami ya Bapa boleh melayani Engkau, dan kami percaya Tuhan, kami serahkan masa depannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan setiap keluarga-keluarga dan anak-anak ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bila Engkau berikan Tuhan, Kau curahkan damai sejahtera sukacita Allah Tuhan kepada keluarga-keluarga ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Saat ini ya Bapa, mungkin banyak sekali anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan di pekerjaan mereka Tuhan. Biar saat ini juga ya Bapa, mereka boleh mengalami terobosan demi terobosan di dalam nama Yesus Tuhan. Terobosan apapun ya Bapa, kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang turut campur tangan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan setiap doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami tahu Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan ketenangan. Dalam hadirat-Mu kami mendapatkan segala jawaban yang kami perlukan. Biar kiranya pujian ini menjadi doa buat setiap kami. Katakan hanya dekat. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tenang, Engkau menerimaku
Tuhan. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Tak henti-hentinya Engkau selalu mengingatkan Tuhan kepada kami lewat firman-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur karena Engkau Allah penolong kami. Engkau Allah kekuatan kami. Hanya kepadamu lah Tuhan kami berseru Allah penolong kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan membuka jalan bagi orang yang tidak, bagi jalan yang tertutup Tuhan. Bagi orang yang selalu berseru-seru memanggil namamu. Engkau Tuhan memberikan dirimu untuk ditemui. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan hidup kami kepadamu. Kami percaya Tuhan hidup kami Tuhan bukan secara otomatis. Hidup kami Tuhan semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Karunia-Mu Tuhan sudah cukup bagi kami Tuhan. Kasih karunia-Mu Tuhan memampukan kami Tuhan untuk kami menjalani hari-hari kami Bapa. Oleh sebab itu ajar kami terus Tuhan mempunyai pengharapan yang kokoh kepadamu. Engkau Tuhan Yesus, kami mau lebih Tuhan lagi dengan Engkau. Kami mau fokus kepadamu. Setiap hari kami mau mencari wajah-Mu, mengutamakan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Oh bagi para pemimpin kami Tuhan. Bagi head-head, bagi para PA Tuhan Yesus, para PKS Tuhan. Engkau kuatkan mereka semua Tuhan. Hiburkan hati mereka Bapa. Biarlah mereka tetap teguh di dalam Engkau. Biarlah di setiap Tuhan mereka dalam mengembalakan setiap domba-domba Tuhan. Tidak ada domba-domba yang terhilang Tuhan di dalam komsel. Semuanya Tuhan tertanam di dalam komunitas sel ini Tuhan. Kami percaya Bapa ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, kami ada di dalam komunitas yang benar Tuhan, maka kami akan mengalami pertumbuhan Tuhan hari lepas hari di dalam Engkau. Tuhan Yesus kami percaya Tuhan. Walaupun banyak persoalan, tantangan hidup Tuhan, oh kesulitan, masalah apapun Tuhan di dalam langkah kami, tetapi kami percaya Tuhan, kalau kami ada tinggal bersama dengan Engkau Tuhan, kami dapat melaluinya semua Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan ada jalan keluar, dan di dalam Engkau Tuhan Kau memberikan Tuhan semuanya tepat pada waktunya Tuhan. Biarlah kami tetap setia, kami tetap sabar menanti jawaban-Mu Tuhan. Setiap permohonan doa kami Tuhan, permohonan setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus Kau dengar Tuhan. Biarlah Tuhan mereka sabar Tuhan menanti dengan setia setiap janji-janji-Mu Tuhan, karena firman-Mu Tuhan ya dan amin, dan kami pegang itu Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, kuatkan setiap anak-anak-Mu Tuhan di dalam komsel-komsel. Kau berkati komsel Tuhan. Tidak ada anak-anak-Mu Tuhan yang terhilang Tuhan, semuanya tertanam Tuhan di dalam komsel. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap komsel opa-opa, komsel umum, komsel JIC, juga komsel youth Tuhan. Engkau memberkati semua Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau topang mereka semuanya Bapa. Oh terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga setiap kompak-kompak Tuhan. Biarlah kompak-kompak juga Tuhan Yesus dapat menjangkau jiwa lebih banyak lagi Tuhan. Mereka Tuhan Yesus ada saling Tuhan. Mereka Tuhan ada saling menguatkan satu dengan yang lain Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah komsel, di tengah-tengah kompak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga ke dalam tangan kasih-Mu para pemimpin kami Tuhan, para penatua Tuhan Yesus, dan tim Tuhan, para full timer Tuhan. Engkau memberkati jerilalah mereka Bapa. Oh jerilalah mereka Tuhan tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Engkau yang mengembalikan semuanya. Kuatkan mereka terus Tuhan. Topang mereka Bapa. Biarlah Tuhan mereka tetap setia sampai akhir Tuhan di dalam melayani Engkau. Kembalikan berkat-Mu Tuhan atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Urapan-Mu Tuhan turun atas mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah kami. Kami bersyukur padamu dalam nama Tuhan Yesus. Yang dulu tak ku
Curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Segala pujian syukur bagi-Mu. Syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Lebih lagi katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Katakan ku beri syukur. Ku beri syukur hanya katakan lagi ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah senantiasa, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Mari kita miliki sikap hati sebagai orang percaya. Apapun yang terjadi, kesukaran, dalam pencobaan, tekanan, dan kondisi saat ini, mari kita belajar bersukacita dalam kesesakan. Kita mau sabar dan bertekun, jangan berhenti berdoa. Karena Tuhan kita yang sembah dalam nama Yesus, Allah yang selalu menjawab doa kita dan setia menyertai kita. Apapun saat ini persoalan kita, mari kata firman Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia pasti bertindak. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami sangat bersyukur punya Bapa yang baik, terlalu baik bagi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Manusia bisa meninggalkan kami, saudara kami bisa melupakan kami, tapi Engkau tidak akan pernah meninggalkan dan melupakan kami Bapa. Engkau pasti menolong kami Bapa. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat dilepaskan di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa malam hari ini untuk melengkapi sukacita kami. Kami mau menyambut kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran yang berkuasa memerdekakan kami, melepaskan kami, menyembuhkan kami, dan memberkati kami. Berikan kami Bapa hati seorang murid ya Bapa, yang selalu mau taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan.
Berikan kami hati seperti Maria yang senang duduk di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan suara-Mu, Tuhan Yesus. Berfirmanlah Bapa lewat kuasa Roh Kudus-Mu, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Kita yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat malam. Kita berjumpa di doa malam. Semangat berdoa malam, amin. Ya, kita belajar tentang firman Tuhan tentang Ester. Dalam 10 pasalnya itu menguraikan tentang kitab Ester yang begitu dahsyat ya. Kenapa dicatatkan dengan nama Ester ya? Karena kita melihat kalau di dalam firman Tuhan, Ester adalah seorang gadis yang biasa, orang Yahudi ya, yang orang yang tidak yatim piatu ya, tapi dipelihara oleh Mordekai. Mordekai itu adalah orang yang penjaga di dalam kerajaan kota benteng Susan di situ dengan Raja Ahasiweros ya. Pada waktu suatu hari raja itu, ratunya itu dipanggil tidak mau datang. Disitulah Tuhan izinkan ya, angkatlah ini Ratu Ester ya. Kita kalau melihat riwayatnya, kita melihatnya itu, kita sangat salut kepada dia. Pantasan Tuhan begitu mengasihi anak ini ya. Bagaimana seorang anak darah yang begitu lugu dan manis ya, tapi ya begitu rendah hati ya. Kenapa dia bisa diangkat sebagai ratu ya? Kita melihat riwayat-riwayatnya tentang kehidupan mereka di dalam kerajaan istana di Ahasiweros itu. Kita tahu pada waktu mereka mengangkat dia, karena di dalam ayat firman Tuhan di Ester 2 ayat 9 mencatat tentang riwayat anak ini ya. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Dari situ karena anak ini sangat baik, murah hati, rendah hati, jadi mendapat kasih sayang kepada siapapun yang melihat dia ya. Dia bersama dengan Mordekai yang selalu memantau dia. Akhirnya dia kan selalu dibawa untuk sehari giliran. Mereka kan banyak perempuan yang dibawa untuk ketemu melayani raja-raja. Tapi di waktu giliran dia masuk, di situ dia mendapat kasih sayang dari Tuhan. Tapi kita melihat riwayatnya ya tentang Ester ini ya, bagaimana pada waktu dia diangkat sebagai ratu ya, di dalam hidup dalam kerajaan istana Ahasiweros ini, bagaimana dia mempunyai rendah hati. Suatu hari ini Mordekai ini padahal Mordekai orangnya baik, tapi karena dibenci sama Haman sebagai tangan kanannya raja ini, dia yang mengepalai di situ. Jadi siapapun ketemu dia harus selalu menghormati dia. Tapi apa yang kita lihat, karena dia orang yang selalu berbuat yang tidak baik ya di mata Mordekai, akhirnya Mordekai tidak bisa menghormati dia. Dari situ timbullah kejahatan di hati Haman untuk membunuh Mordekai. Tapi dia nggak membunuh dia sendirian, membunuh seluruh orang Yahudi. Karena dia ketahui bahwa Mordekai ini adalah orang Yahudi. Dia menghasut di hadapan raja, karena dia tangan kanannya raja. Dia menghasut dia untuk membunuh kepada orang Yahudi. Dia hasut raja biar orang Yahudi ini liar lah, nggak bisa diatur lah, apalah. Jadi akhirnya dia minta perintah kepada Tuhan, kepada rajanya memberikan dia materai cincinnya, bahwa keluarkan undang-undang untuk sebarkan ke kampung-kampung kemanapun juga untuk membunuh orang Yahudi. Pada waktu Mordekai tahu tentang hal ini, dia langsung menghubungi Ester ya. Jadi beritahu kepada Ester. Tapi yang satu hal yang kita lihat ya, Ester ini luar biasa. Pantasan sebagai kitab ini mencatat dia.
Pengorbanannya benar-benar luar biasa. Akhirnya dia bilang memang tidak gampang. Dia kan bukan tiap hari bisa ketemu dengan raja. Suruh dia minta Esther ketemu raja untuk supaya gagalkan rancangan Haman ini. Haman yang jahat ini untuk membunuh seluruh orang Yahudi. Tapi karena Esther ini hati anak ini benar-benar baik, memperhatikan, tidak egois. Walaupun dia sudah menjadi ratu, seharusnya dia kan bisa. Saya udah menjadi ratu, aduh mana mau saya mau urus hal begini. Karena di dalam peraturan, di dalam kerajaan undang-undang, kerajaan di istana situ, kalau siapapun yang dia masuk ketemu raja, kalau raja tidak berkenan, dia akan bisa dibunuh dan hukuman mati. Pada waktu kita melihat di Esther 4:16, dan pergilah kumpulah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah buat aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun aku akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Anak ini berani berkorban demi bangsanya, demi orang saudara-saudaranya. Padahal itu tidak gampang bagi seorang gadis yang begitu diangkat raja, ratu ya, diangkat raja menjadi ratu. Dia begitu dimuliakan. Tapi tiba-tiba dia harus menghadapi keadaan yang begitu sangat membahayakan nyawanya. Kalau dia pergi menghadap raja, dia sampaikan tentang hal ini. Kalau raja berkenan, ya oke, nyawanya tertolong. Kalau raja tidak berkenan, matilah dia, pasti dihukum mati. Tapi dia bilang tidak apa-apa, saya akan menghadap raja. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kita melihat pengorbanannya begitu luar biasa, pengorbanan dia. Tapi apa yang terjadi? Tuhan bekerja, dia sudah menyuruh semua dayang-dayangnya, Mordekai dia, semua orang Yahudi berpuasa. Satu hal yang kita dapat, Esther ini mencari Tuhan. Makanya saudaraku, ada masalah, ada tekanan, ada aniaya, ada masalah berat, langsung puasa mencari Tuhan. Itu yang dilakukan Esther, itu diperhitungkan Tuhan. Bagaimana kita tahu diperhitungkan Tuhan? Di dalam ayat 6, 1 sampai ke 5 ya. Kita mungkin gak usah baca karena waktu ya. Dari Esther 6, dari 1 sampai ke 5. Tiba-tiba suatu malam, raja itu tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur, dia buka buku catatannya. Itu dahsyat kan? Tuhan jamah hatinya karena Esther dan Mordekai itu berpuasa dan semua orang Yahudi dan dayang-dayang berpuasa. Tuhan gerakan hatinya, Tuhan turut bekerja. Jadi Tuhan buka buku catatannya. Pada waktu dia dibuka, dia melihat, kok ada nama Mordekai di sana. Dulu pernah 2 tentara penjaga pintu, pernah mau berikhtiar mau membunuh raja, tapi diketahui oleh Mordekai. Mordekai beritahu kepada Esther dan Esther beritahu kepada raja. Dan akhirnya dicek dan diperiksa, benar-benar 2 orang ini mau membunuh raja. Akhirnya orang 2 ini katanya disulakan, digantung, hukum mati. Jadi dia tanya, ini Mordekai, apakah pernah nggak kita kasih sesuatu hadiah buat orang yang berjasa buat menyelamatkan raja? Akhirnya dia tanya kepada orang siapa? Tanya kepada musuhnya Haman. Haman ini kan tangan kanannya raja, selalu di samping raja. Pada waktu raja setelah melihat buku catatan itu, dia tanya Haman, menurut kamu bagaimana kalau orang sudah berjasa menyelamatkan raja, apa harus kita lakukan buat dia? Oh, bagaimana untuk menghormati dia? Akhirnya Haman bilang, wah Haman hatinya sudah mulai panas. Kok tanya lagi siapa lagi yang berjasa? Wah, dia bilang ini Mordekai yang berjasa menyelamatkan nyawa dia karena ada orang ikhtiar bunuh dia, ketahuan sama dia. Akhirnya dia bilang ya mesti dinaikkan ke dalam kuda, dipakaikan baju raja, dipakaikan cincin, dipromosikan di dalam jalan-jalan untuk supaya orang menghormati dia, untuk supaya dia dihormati karena dia berjasa bagi Tuhan. Akhirnya Esther pada waktu setelah ketemu raja, dia sampaikan kepada raja, dia undang raja
dan Haman ke rumahnya makan. Ester itu luar biasa, anak ini berhikmat banget. Karena orang yang sudah berdoa, berpuasa, makanya kita perlu hikmat. Dia nggak buru-buru sampaikan kepada raja. Dia ngundang raja ke tempat dia untuk makan malam. Akhirnya raja ngajak, cuma berdua dengan Haman. Ngajak raja dengan Haman datang untuk diundang makan. Akhirnya raja tanya, sebenarnya apa maksudmu mengundang saya makan? Ada masalahmu? Setengah raja pun, setengah kerajaanku kalau kamu minta pun saya akan kasih. Karena memang anak ini sangat mendapat kasih sayang kepada orang, kepada Hegai, kepada raja, kepada orang Israel. Anak ini penuh dengan murah hati, penuh dengan baik, penuh dengan suka membantu, memperhatikan, murah hati ya. Jadi akhirnya dia sampaikan, kalau menurut raja, orang-orang yang mau membunuh, ada orang yang berikhtiar membunuh orang Yahudi. Raja bilang, siapakah dia? Wah, akhirnya cerita-cerita pelan-pelan dia sampaikan bahwa Hamanlah orangnya. Padahal Haman sudah bikinkan kayu tiang untuk gantungkan Mordekai loh. Kayu itu dia memang berikhtiar mau bunuh dia bersama dengan orang Yahudi, tapi karena mereka berdoa berpuasa, makanya saudaraku besar kuasanya. Seseorang mencari Tuhan, apapun masalahmu mencari Tuhan, seberat apapun berdoa berpuasa mencari Tuhan, di dalam Tuhan pasti ada solusinya. Dia nggak mencari kekuatan lain, dia mencari Tuhan. Pada waktu dia mencari Tuhan, Tuhan bekerja, dibalikin orang yang jahat itu yang mau membunuh kepada Mordekai dan orang Yahudi. Setelah dia mencari Tuhan, akhirnya dia berkenan di hadapan raja. Tuhan menjamah hati raja. Akhirnya dia sampaikan tentang semua kejahatannya Haman. Akhirnya raja udah panas hati. Kalau di dalam ayat 7 sampai 79 kita nggak usah baca. Raja panas hatinya, udah marah. Tapi pada waktu dia marah, langsung dia suruh dia punya anggota ya, langsung sulakan Haman tuh di tiang yang dia pasang untuk gantung kepada Mordekai. Akhirnya balikin gantung dia sendiri. Makanya saudaraku, kita hidup ini ya, kita nggak usah cari pembenarannya. Tuhan selalu menjadi hakim atas kita. Kalau hati kita baik seperti Ester, seperti Mordekai, itu benar-benar Tuhan pasti akan bela ya. Kalau hati seperti yang Haman ya, kita lihat aja orang jahat mau menjahatin orang, menjatuhkan Mordekai, menjatuhkan orang Yahudi, akhirnya dia sendiri yang kena. Akhirnya Tuhan tidak membela dia. Di sini kita melihat ya Ester 8. Maka jawab Raja Ahasveros kepada Ester sang ratu serta kepada Mordekai orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulakan pada tiang karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Bayangkan aja. Kenapa saya bilang pengorbanan mendatangkan berkat seperti Ester. Kita melihat orangnya, musuhnya dibunuh ya, dan harta-hartanya semua dikaruniakan kepada Ester. Dahsyat enggak? Dia layak untuk terima itu. Dia yang berkorban nyawa untuk selamatkan orang Yahudi. Pada waktu itu kalau raja tidak berkenan, dia akan mati, tapi dia siap mati. Saudaraku, kita mengucap syukur ya. Tuhan firman-Nya selalu tidak pernah salah. Apa yang kamu tabur kamu akan tuai. Pada waktu dia menabur kebaikan, dia menuai kebahagiaan dan berkat. Amin. Seperti Mordekai, kita tahu juga di dalam ayat 10 ayat 3 kita lihat ya, Ester 10 ayat 3. Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia berikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Kita lihat Mordekai, ini orang juga sangat baik. Dia mau memperhatikan
bangsanya, peduli. Dia tidak mau bangsanya dibunuh. Walaupun dia menghadapi dengan tantangan sampai dia meraung-raung menangis ya, pakai baju kabung ya di pinggir kota di depan istana. Dia begitu nangisi untuk bangsanya. Kita melihat apa yang dia didapati. Akhirnya dia menjadi orang kedua ya, seperti penggantinya Haman. Orang kedua. Jadi di dalam kerajaan benteng Susan itu dia diangkat. Jadi karena kenapa? Kita melihat orang yang berbuat baik, saya percaya orang yang selalu mengorbankan perasaan, mengorbankan waktu, mengorbankan hidup buat orang lain, doakan orang lain, mengorbankan kayak mereka mengorbankan nyawa. Ini sih bukan main-main loh. Ini tentang orang yang berkuasa mau membunuh bawahannya. Kalau ini bukan Tuhan yang campur tangan, tidak akan mungkin mereka diluputkan. Tapi Tuhan meluputkan mereka karena pada waktu Esther mau bersama Mordekai mau berpuasa berdoa untuk bangsanya, selamatkan bangsanya, akan berbalik kebaikan, berbalik dia. Makanya menabur kebaikan menuai kebahagiaan. Makanya saudaraku, dalam hidup ini kita harus selalu menabur kebaikan, mengorbankan hidup kita buat orang lain. Seperti Esther menjadi ratu, Mordekai menjadi orang nomor 2 kalau orang di sini bilang menteri-menterinya presiden begitu ya. Luar biasa. Tuhan selalu mau Tuhan selalu mau mengajar kepada kita selalu korbankan hidup buat orang lain. Jangan cuma perhatikan diri sendiri ya. Kita mengorbankan berorang lain seperti mereka ini. Akhirnya upah mereka dapat ya. Tuhan membela karena dia berikhtiar yang baik buat bangsanya ya. Sanak saudaranya semua suka kepada mereka, menyukakan orang. Hidup bukan menyebalkan orang. Kalau kita hidup egois, hanya mementingkan diri sendiri, nggak pernah pikirkan orang lain, tidak pernah belas kasihan kepada orang lain, tidak ada hati untuk memperhatikan orang lain, korban waktu, korban perasaan, mereka korban nyawa lo, berani lo, tarung nyawa buat selamatkan orang Yahudi lo, Esther dan Mordekai. Makanya saya suka sekali baca buku Esther, pantasan namanya dicatat dalam Alkitab Esther. Dia begitu mulia, begitu harum namanya, sampai bisa selamatkan ribuan orang Yahudi, sampai seluruh dunia sekarang mengenang dia. Ya, saudaraku, hidup ini memang ya Tuhan selalu inginkan kita berbuat baik kepada orang lain ya. Bukan cuma untuk baik untuk sendiri, untuk keluarga sendiri. Ya Tuhan, kita juga berbaik buat orang lain ya. Kita tahu Tuhan tidak pernah berutang. Ya, saya mau ajak kita lihat di Amsal 18 ya. 18 ayat 17 dan 18. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Itu mereka ngalamin karena mereka mengasihi Tuhan. Walaupun mereka sudah diangkat ratu ya, seperti Esther ya, masih bayar harga, mengasihi Tuhan, mencari wajah Tuhan. Walaupun tantangan datang, nyawa mereka sudah hampir melayang, mereka tetap mencari Tuhan. Kekayaan dan kehormatan ada padaku. Akhirnya mereka terima kekayaan dan kehormatan. Kita tahu hartanya Mordekai semua kepada dia. Orang menghormati dia, Tuhan mengangkat dia. Juga harta yang tetap dan keadilan. Mereka mendapat keadilan dari Tuhan. Makanya saudaraku, janganlah takut berkorban untuk masalah siapapun juga. Kita mungkin perlu kita nangisin ya, perlu kita gumulin, kita juangin ya, buat siapapun juga ya. Ya, saudara kita, anggota kita, famili kita, teman kita, mungkin orang yang menyebalkan kita juga perlu kita perjuangkan, mengorbankan perasaan kita untuk mengasihi dan mengampuni dia, dan supaya biar Tuhan yang membela kita. Pada waktu Tuhan membela kita, aduh, luar biasa. Bisa selalu ingat, pengorbanan mendatangkan berkat, mendatangkan bahagia ya. Saya melayani Tuhan 21 tahun. Saya selalu nangisi orang-orang, mereka yang sakit ya, yang dulu kita nggak sanggup bayar
rumah sakit biaya, kita nangisi, Tuhan bergerak, Tuhan kirim saudara berkati. Ada orang mau sewa rumah nggak ada duit, kita korbankan, kita nggak ada duit, nggak bisa bantu. Kita walaupun nggak ada duit untuk bantu, tapi kita ada doa, ada iman. Itu juga bisa kita korbankan buat orang lain. Saya nangisi, saya doain, Tuhan dia perlu duit. Kayak saya nggak sanggup dulu kan 10 tahun lalu. Kita nggak sanggup rasanya itu puluhan juta, kita mana duit sebanyak itu dulu ya, kan uang juga besar ya. Kita doa, kita nangisi sampai tengah malam kita nggak bisa tidur. Mikirkan dengan orang sakit apa, kita nangisi, kita doain. Benar loh. Dia ngalamin mukjizat dahsyat banget. Makanya saudaraku, ingatlah ya apa yang Tuhan sampaikan ya. Kita ingat selalu bayar harga pikul salib buat menyangkal diri untuk ikut Tuhan ya, untuk pekerjaan Tuhan. Saya tahu Tuhan tidak pernah berutang ya. Di sini Tuhan ingatkan kita, kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Tuhan akan membela kita. Percaya, kita dianiaya, kita digosipin, disakiti, apapun juga nggak apa-apa. Yang penting kita hati terjaga, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tetap mengampunin, walaupun orang gosipin kita, nggak suka kita di belakang, kita nggak apa-apa. Tetap mendoakan, mengasihi dia. Tuhan yang membela, amin. Tuhan akan mengembalikan. Kita tidak tahu bagaimana cara memberikan kita damai, memberikan kita sukacita, memberikan kita kemampuan, kekuatan, hikmat, kepandaian, itu semuanya dari Tuhan. Biarlah firman ini memberkati kita seperti bila kita adalah Esther yang telah Tuhan pilih di Abalon Jamlang KBC. Bila kita ada Mordekai yang Tuhan pilih di Abalon Jamlang KBC. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu hati berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur malam ini firman-Mu yang singkat ini biarlah memberkati saudara kami, biarlah hidup kami bukan untuk diri sendiri, hidup kami ini rela mengorbankan perasaan, rela mengorbankan nyawa, mengorbankan semuanya buat orang di sekeliling kami Bapa, karena kami tahu Tuhan, apapun yang kami lakukan sekecil apapun juga Tuhan, Engkau Allah yang menilai, Engkau Allah yang memandang, Engkau Allah yang memberi upah. Biarlah Engkau Allah yang selalu Tuhan memberikan keadilan kepada kami, akan membela kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan saudara kami di Abalon Jamlang KBC ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan lahirkan Tuhan Esther di Abalon Jamlang KBC. Lahirkan Mordekai di Abalon Jamlang KBC yang selalu siap rela membayar harga pikul salib Tuhan, untuk rela untuk bekerja, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.